Sahabat yang dibela tadi sebelumnya adalah budak. Jadi rendah sekali. Nah, di sini kita harus menyelami kebudayaan 2000 tahun yang lalu pada zaman Sang Kristus. Kalau kita paham konteks pada zaman kuno, kamu akan lebih ngeri membaca ayat Yohanes 15 ayat 13 ini. Kristus yang memberikan nyawanya bagi kita yang dianggap sahabat-sahabatnya, padahal sebelumnya kita adalah budak. Yohanes 15 ayat 12 inilah yang dipakai oleh Bapak Uskupku yang ganteng itu, yang mulia Antonius Subianto sebagai moto tahbisan beliau, supaya kamu saling mengasihi. Ut diligatis in vicem. Kita akan bicara kurban karena kasih. Dalam konteks kasih yang seperti itulah Sang Kristus berkurban bagi kita. Sehingga kurban Kristus tidak dapat dilepaskan dari kasihnya kepada kita. Itulah kenapa judulnya kurban karena kasih. Perhatikan Injil Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawa demi sahabat-sahabatnya. Bagaimana kita memahami ini? Kenapa kasih yang seperti ini yang memberikan nyawa menjadi kasih yang lebih besar? Yuk kita lihat. Apa yang dipakai dalam teks Yunaninya? Ternyata sama. Yohanes 15 ayat 13 itu juga menggunakan kata agapin. Itu sama dengan yang dipakai oleh Rasul Paulus tadi. Agapi, agapin. Jadi kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak memerlukan balasan. Kasih yang paling tinggi levelnya. Yuk sekarang kita bahas demi sahabat-sahabatnya. Siapa yang dimaksud sahabat-sahabat itu? Kalau kita membaca pada ayat yang ke-14, masih pada bab yang sama, Yohanes 15, kamu berarti murid-murid Yesus adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi siapa sahabat Yesus? Kita, para pengikutnya, para muridnya, setiap orang yang mendengarkan Kristus, setiap orang yang percaya beriman kepadanya. Tapi ada syaratnya, kalau melakukan apa yang kuperintahkan, yang Kristus perintahkan. Ayo kita bertanya, lalu apa perintahnya? Kita harus mundur pada ayat ke-12, masih pada Yohanes 15. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi yang dimaksudkan, apa yang kuperintahkan kepadamu, supaya kita disebut sahabat Kristus, kita saling memberi cinta kasih satu sama lain. Kalimat inilah, Yohanes 15 ayat 12 inilah yang dipakai oleh Bapak Uskupku yang ganteng itu, yang mulia Antonius Subianto sebagai moto tahbisan beliau dan menjadi pegangan dalam penggembalaannya di keuskupan kami, Keuskupan Bandung. Supaya kamu saling mengasihi. Ut diligatis in vicem. Dan ingat, kasih yang dipakai di dalam Yohanes 15 ini, kasih jenisnya agapi. Kasih bukan yang ecek-ecek. Kasih bukan yang kasih persahabatan. Kasih bukan yang hanya kasih persaudaraan hubungan personal. Tapi kasih yang level tertinggi, kasih yang tidak membutuhkan balasan. Karena Kristus telah mengasihi kita. Kalau kita melakukan ini, maka kita disebut sahabat-sahabat Kristus. Kalau kita membaca dalam teks Yunaninya, kalau Latinnya kan ut diligatis in vicem, diligatis yang dipakai, itu merupakan penerjemahan dari bahasa Yunani agapate. Dari bunyinya sudah tahu ya, agapate, agapin, agapi, agapate. Itu kata kerja, kalau kata bendanya agapi. Jadi perintah untuk saling mengasihi ini, perintah saling mengasihi dalam taraf yang paling tinggi yang tidak membutuhkan balasan. Namun kamu harus ingat, sahabat yang dibela tadi sebelumnya adalah budak. Jadi rendah sekali. Nah, di sini kita harus menyelami kebudayaan 2000 tahun yang lalu pada zaman Sang Kristus. Kalau kita paham konteks pada zaman kuno, kamu akan lebih ngeri membaca ayat Yohanes 15 ayat 13 ini. Kristus yang memberikan nyawanya bagi kita yang dianggap sahabat-sahabatnya, padahal sebelumnya kita adalah budak. Apa itu budak?
Budak orang yang tidak merdeka. Budak orang yang tidak punya hak menentukan apapun dalam hidupnya, hanya kerja, 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 tetapi kerja di dalam penindasan, kerja tidak dibayar, tidak punya hak apapun, kalau mau dibunuh, dibunuh seperti binatang. Jadi pada zaman Tuhan Yesus, budak itu seperti itu. Itulah kenapa budak diperjualbelikan, karena nilainya tidak lebih tinggi daripada lembu, sapi, dan binatang-binatang yang lain. Kenapa Rama bisa mengatakan yang disebut sahabat tadi sebelumnya adalah budak? Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku, Sang Kristus, tidak lagi menyebut kamu murid-muridnya, tentulah para rasul, tapi juga diperluas untuk kita semua muridnya. Aku, Sang Kristus, tidak lagi menyebut kamu kita, hamba, sebab hamba dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan pada kata hamba. Kata hamba ini terjemahan yang diperhalus sehingga ketika kita membaca dalam bahasa Indonesia hamba seakan-akan menjadi ringan. Kita lihat teks aslinya berbunyi apa. Yohanes 15 ayat 15 ini, kata yang berbunyi hamba, teks Yunaninya berbunyi doulos, doulos. Mungkin akan lebih berdaya kalau kita menerjemahkannya dengan kata budak. Aku tidak menyebut kamu lagi budak, tetapi apa? Sahabat. Jadi yang dibela dalam Yohanes 15 ayat 13 itu tidak lain budak-budaknya. Yang kemudian diakui, diangkat menjadi sahabat-sahabatnya. Kalau kamu tahu ilmu tafsir, kalau kamu tahu dunia 2000 tahun yang lalu, kalau kamu tahu teks asli Alkitab dalam Injil Yohanes 15, ayat ini mengerikan kalau kita baca. Ayat ini menggetarkan hati kita kalau kita baca. Ayat ini sungguh menggugah hati kita, kok ada kasih yang seperti itu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Dan kita tahu yang dia sebut sahabat-sahabatnya adalah budak belaka yang dia angkat menjadi sahabat-sahabatnya. Mana ada kasih yang lebih besar daripada itu. Apalagi kalau kamu paham konteksnya. Tidak ada orang membela budak, itu tidak ada. Orang budak itu dibunuh, nggak ada yang menuntut kok. Tidak seperti sekarang itu ada pembunuhan polisi, kemudian dilacak-lacak, apa segala macam, ribut-ribut itu. Nggak akan begitu kalau budak. Bunuh mati ya sudah. Kayak anjing mati, kayak ayam mati. Bahkan mungkin anjing mati pun sering kali lebih berharga gitu. Pada zaman kuno memang seperti itu. Karena anjing itu kafe kanem, itu dipakai untuk menjaga rumah, dianggap lebih berharga. Tapi budak mati ya sudah. Gitu. Coba baca Yohanes 15 ayat 13 dalam kerangka pemahaman 2000 tahun yang lalu. Sahabat-sahabatnya yang sesungguhnya adalah budak-budak belaka.